Seringkali perubahan besar di dunia pendidikan itu nggak datang dari atas, dari kebijakan nasional yang wah, tapi justru dari satu langkah kecil yang berani di sebuah sekolah. Ya, sebuah deklarasi sederhana bisa jadi percikan api yang memulai transformasi besar. Nah, itulah inti cerita yang mau kita bedah hari ini. Jadi, pertanyaannya simpel kan? Gimana caranya sebuah sekolah yang sering kita anggap sebagai institusi tradisional bisa benar-benar lompat ke masa depan? Pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita. Karena jawabannya ternyata bukan soal gedung baru atau kurikulum baru, tapi soal perubahan pola pikir yang fundamental di era digital ini. Oke, sebelum kita ngomongin masa depan, yuk kita jujur-jujuran dulu soal masa lalu. Dan bagi banyak sekolah, ya ini masih masa sekarang. Kita semua tahulah dunia perkertasan ini, formulir yang numpuk, antrian panjang di loket, dan proses yang rasanya lambat banget. Nah, lihat deh perbandingannya. Kontras banget kan? Di sebelah kiri, itu energi yang habis terkuras cuma buat birokrasi. Di sebelah kanan, energi yang sama dibebaskan oleh teknologi. Pergeseran ini bukan cuma soal jadi modern loh. Ini tentang mengembalikan proses administrasi jadi lebih manusiawi, biar kita bisa fokus ke yang paling penting, pendidikan itu sendiri. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma soal ribet, ini soal biaya. Bukan cuma biaya cetak kertas, tapi biaya waktu. Setiap menit yang dipakai staf buat nyari arsip atau orang tua buat ngantre, itu adalah menit yang sebetulnya dicuri dari fokus utama kita, mendukung anak-anak belajar. Biaya tersembunyi ini nyata banget dampaknya. Nah, di tengah semua tantangan inilah muncul satu cerita inspiratif dari Ambon. MTS Negeri Batu Merah nggak cuma mengeluh, mereka bertindak. Mereka membuat sebuah deklarasi. Satu kata yang jadi kompas mereka ke arah perubahan, digitalisasi. Nah, ini dia kalimat kuncinya. Coba perhatikan baik-baik kata-katanya. Mendeklarasikan. Ini bukan sekedar rencana, ini adalah sebuah pernyataan sikap, sebuah komitmen publik buat mengubah total cara mereka melayani seluruh komunitas sekolah dari siswa sampai orang tua. Terus, digitalisasi layanan itu artinya apa sih gampangnya? Gini deh, coba bayangin, semua urusan yang dulu mengharuskan kita datang ke sekolah, daftar ulang, bayar SPP, lihat nilai, sekarang bisa dilakukan dari genggaman tangan. Kapan aja, di mana aja, itulah transformasinya. Dan transformasi ini kan nggak simsalabim langsung jadi ya. Ada 4 pilar yang jadi fondasinya. Semuanya saling nyambung. Mulai dari administrasi yang dibuat gampang, terus datanya ngalir ke catatan akademik yang transparan, lalu itu memperkuat jembatan komunikasi dengan orang tua, dan akhirnya bikin seluruh mesin operasional sekolah jalan lebih lancar. Ini sebuah ekosistem. Sekarang yuk kita lihat hasilnya. Apa yang terjadi kalau 4 pilar tadi udah berdiri kokoh? Kita masuk ke era pelayanan yang benar-benar baru, di mana untungnya itu dirasakan oleh semua orang di komunitas sekolah. Ini kemenangan bersama. Tabel ini, wah, merangkum semuanya dengan jelas banget. Setiap orang dapat untungnya, siswa jadi lebih gampang dapat info. Orang tua jadi lebih mudah terlibat, guru dibebaskan dari tumpukan kertas biar bisa fokus ngajar, dan staf administrasi bisa kerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Semua menang. Nah, grafik ini bukti visualnya. Lihat pergeseran drastis itu. Waktu dan sumber daya yang tadinya habis di kolom administrasi, ditarik dan diinvestasikan lagi ke kolom pengajaran. Inilah intinya. Digitalisasi itu bukan tujuan akhir, tapi alat buat membebaskan aset paling berharga di sekolah, yaitu waktu para guru, supaya bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Lihat gambaran besarnya. Kenapa sih cerita satu madrasah di Ambon ini jadi penting banget? Karena dampaknya itu nggak berhenti di gerbang sekolah mereka aja. Ini bisa jadi awal dari sebuah efek domino. Dan inilah jantung dari semua pembahasan ini. Modernisasi sejati itu bukan soal pamer teknologi baru. Ini tentang nilai yang lebih dalam, menghargai waktu manusia. Waktunya siswa untuk belajar, waktunya guru untuk mengajar, waktunya orang tua untuk mendukung anak-anaknya. Teknologi hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang sangat manusiawi itu. Dan disinilah kekuatan dari menjadi seorang pelopor. Keberhasilan MTS Negeri Batu Merah ini menciptakan sebuah blueprint, sebuah cetak biru, model yang sudah terbukti, yang bisa dipelajari, diadaptasi dan ditiru oleh ratusan, bahkan ribuan sekolah lain di seluruh Indonesia. Satu percikan api bisa menyalakan api di banyak tempat lain. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kita bicara soal memajukan pendidikan,
Apa sih yang sebetulnya paling kita butuhkan? Apakah gedung sekolah yang baru dan megah? Atau pola pikir yang baru dan berani di dalam gedung yang sudah ada? Mungkin jawabannya ada di situ, dan itu akan menentukan masa depan pendidikan kita.